Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul implementasi jaringan komputer di SMPN 17 Surabaya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dava Alivio Adinanda dengan MPN 2108 1010316. Lalu yang berikutnya, saya sendiri, Yofi Masihin 2108 101018. Pendahuluan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Penguasaan keterampilan jaringan komputer menjadi sangat penting di era digital ini, terutama bagi siswa sekolah menengah pertama negeri SMPN 17 Surabaya yang merupakan generasi penerus yang akan hidup di era yang semakin berhubung. Lalu, jaringan komputer adalah kumpulan komputer atau perangkat lain yang saling berhubung sehingga dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, perangkat keras, atau perangkat lunak. Jaringan komputer ini bisa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dan area geografis terbatas dan area tertentu seperti rumah, kantor, sekolah, atau kampus. Yang kedua adalah WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas seperti kota, negara, bahkan benua. Dan yang terakhir adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dan dari jaringan LAN namun lebih kecil dari jaringan WAN seperti wilayah perkotaan. Kami akan menggunakan jaringan komputer yang jenis LAN karena dalam penelitiannya adalah mencakup area sekolahan saja. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis desain jaringan komputer menggunakan alat simulasi yang disebut Cisco Packet Tracer guna untuk mengoptimalkan jaringan komputer di SMA 17 Surabaya. Tujuan ini mencakup untuk mengetahui kebutuhan jaringan komputer, mengevaluasi kinerja jaringan, dan mengatasi permasalahan saat ini dan kemudian dilakukan perbaikan agar meningkatkan kinerja jaringan di SMA 17 Surabaya. Manfaat penelitiannya, yang pertama, pengguna dapat meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam merancang, mengkonfigurasi, dan memecahkan jaringan komputer. Masalah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna bagi siswa yang mempersiapkan diri untuk sertifikasi profesional seperti Cisco Certified Network Associate. Yang kedua, kami dapat mengimplementasikan jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer sehingga dapat mengetahui perangkat dan topologi apa saja yang digunakan. Dan yang ketiga, menjadi nilai tambahan pengetahuan bagi kami dan pembaca sekitar desain dan manajemen jaringan komputer. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode PPDIOO. PPDIOO ini adalah singkatan dari Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and Optimize. PPDIOO adalah metodologi yang digunakan dalam manajemen jaringan dan teknologi informasi untuk mengelola siklus hidup yang lengkap dari suatu sistem atau jaringan. Keuntungan menggunakan PPDIO antara lain adalah memberikan struktur yang jelas untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan dalam membagi proses menjadi 6 tahap yang terorganisir. Yang kedua, tahapan yang terstruktur membantu dalam perencanaan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, proses yang sistematis membantu mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi selama implementasi jaringan. Dan yang terakhir, dokumentasi yang baik dan proses yang terorganisir memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan jaringan. Dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu yang ada, kami hanya melakukan penelitian sampai tahap desain. Lalu pembahasan penelitian akan dijelaskan oleh teman saya.
Analisis kebutuhan. Jaringan komputer menghubungkan beberapa ruang, yaitu ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, studio, dan laboratorium komputer. Ruang kelas atau siswa tidak diberi akses internet karena dikhawatirkan siswa melakukan penyalahgunaan terhadap jaringan internet. Yang ketiga, terungkap bahwa jaringan komputer di sekolah ini sering mengalami masalah terkait tabrakan alamat IP ketika saat pagi komputer dinyalakan secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan konfigurasi jaringan. Yang terakhir, akses internet harus cukup andal dalam mendukung kegiatan administrasi sekolah. Di sini adalah denah sekolah tempat kami penelitian tentang jaringan komputer di SMPN 17 Surabaya. Kami waktu itu melakukan penelitian di lokasi pada tanggal 28 bulan 5 tahun 2024 pada pukul 10 sampai 12 siang. Tempat lokasi SMPN 17 Surabaya yaitu di Jalan Raya Tenggilis, Mejoyo nomor 1 Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Slide selanjutnya, Mas. Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software atau aplikasi alat simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Software ini memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan simulasi yang mencerminkan jaringan di dunia nyata, sehingga mereka dapat mempelajari, merancang, dan menguji jaringan tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Cisco Packet Tracer sangat populer di kalangan pelajar, profesional jaringan, dan pengajar karena kemampuannya yang komprehensif dan antarmuka yang mudah digunakan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai software untuk mendesain dan mensimulasikan jaringan komputer berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Di sini adalah rincian perangkat keras saat kami melakukan wawancara di SMPN 17 Surabaya, dan karena keterbatasan dan hanya untuk mensimulasikan jaringan, kami hanya memerlukan PC yang berjumlah 54, router 3, switch 9, cloud 1, server 1, modem 1, kabel strike 59, kabel crossover 2, dan kabel PON 1. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, telah dihasilkan desain topologi yang sesuai dengan lokasi saat kami penelitian, yaitu di sini adalah desain dan juga denah dari SMPN 17 Surabaya. Yang sebelah utara warna hijau, di situ adalah kelas. Karena siswa tidak diberikan akses untuk jaringan internet, maka tidak ada perangkat PC ataupun router di sana. Dan yang warna biru adalah ada perpustakaan, ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah, dan ruang TU. Masing-masing terdapat PC dan dihubungkan terhadap switch, lalu dihubungkan dan disatukan lewat router. Di sebelah timur ada ruang studio, ruang UKS, dan ruang aula. Lalu di sebelahnya ada laboratorium 1 sampai laboratorium 5 yang masing-masing terdapat 6 komputer. Selanjutnya, Mas. Lalu setelah kami uji dan analisis, telah dihasilkan bahwa isi 1 ke
PC 2 dari ruang guru saling berhubungan. Lalu dari PC 5 ke PC 1 dari ruang TU juga saling berhubungan. Selanjutnya PC 6 dari laboratorium komputer 1 ke PC 2 dari laboratorium komputer 2 saling terhubung. Dan yang terakhir juga PC 4 dari ruang perpustakaan ke PC 1 ruang kepala sekolah juga saling terhubung. Ini menandakan bahwa komputer antar gedung atau antar ruangan saling terhubung dengan baik. Lalu kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode PPDIO, penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang kedua, aplikasi Cisco Packet Tracer memberikan kemudahan dalam menganalisis atau merancang jaringan komputer yang akan dibuat. Dan yang terakhir, perangkat yang digunakan oleh sekolah adalah server, cloud, modem, PC, router, switch, kabel listrik, dan kabel crossover. Sekian dari presentasi oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik secara lisan ataupun secara materi, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer berdasarkan hasil penelitian kami di SMPN 17 Surabaya. Di sini saya mendesain topologi sesuai dengan denah SMPN 17 Surabaya. Yang di sini terdapat ruang kelas. Di sini tidak ada PC ataupun perangkat lainnya karena siswa tidak diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet karena disebabkan untuk membuat hal-hal yang negatif. Di sini terdapat ruang perpustakaan yang terdiri dari 5 PC dan 1 switch. Kemudian switch tersebut bisa berhubungan dengan 2 PC di ruang guru dan di sebelahnya terdapat ruang wakil kepala sekolah yang terdiri dari 8 PC yang dihubungkan ke 1 switch, kemudian ke 1 router dengan switch antara ruang guru dan perpustakaan. Di sebelahnya juga ada ruang kepala sekolah yang terdiri dari 1 PC, selanjutnya dihubungkan ke switch yang menghubungkan antara 5 PC di ruang TU. Kemudian dari switch tersebut dihubungkan ke 1 router yang memiliki IP 192.1. Oh maaf, bukan, yang IP dari router ini adalah 192.168.10.1. Kemudian router ini terhubung ke router kedua. Router kedua ini menghubungkan ketiga switch dan tiap switch ini menghubungkan ke 6 PC dari PC lab komputer 1, 2, 3. Lalu router ini juga menghubungkan ke router ketiga, yang router ketiga ini juga menghubungkan tiap switch. Tiap switch ini menghubungkan lagi ke 6 PC di lab komputer 4 dan 5, juga ruang studio yang terdiri dari 3 PC. Selanjutnya saya akan coba untuk mengkoneksikan jaringan internet apakah terhubung dengan baik atau tidak. Saya mencoba untuk menggunakan simple PDU
dari perpustakaan ke ruang guru. Ini adalah bertuliskan successful, yang berarti jaringan internet di perpustakaan ke ruang guru berhasil untuk dikonekkan. Sekarang coba ke ruang guru, ke ruang wifi pas sekolah, bertuliskan violet. Saya akan coba kembali dan tulisan successful, berarti sudah terhubung. Sekarang coba perpus 5 ke successful. Sekarang saya akan coba untuk mengkonekkan dengan cara menuliskan kode di terminal. Misalnya saya akan mengkonekkan dari lab komputer 1 ke lab komputer 2. Sebelumnya saya akan lihat dulu IP dari PC 2 lab komputer 2. IP nya didapatkan 192.168.54. Jadi kita tuliskan ping 192.168.54. Dihasilkan 232 time 1 ms TTL 127. Ini menandakan bahwa jaringan di komputer 1 lab 1 ke komputer 2 lab 2 berhasil terhubung dan sukses. Kan kita coba menggunakan simbol PDU dan berdilakukan successful. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengkonekkan dari komputer 1 di lab 2 ke PC 1 ruang studio. Ini beta router. PC 1 lab 2 ke PC 1 ruang studio ini didapatkan IP 92.192.168.92. Maaf, oke. Satu 92 16892 didapatkan berarti ini menandakan bahwa PC 1 dari lab 2 ke PC 1 dari ruang studio telah terhubung dengan baik. Kita coba menggunakan simbol PDU komputer 1 lab 2 ke ruang studio PC 1 successful. Sekarang dan yang terakhir kita mencoba dari PC 1 lab komputer 4 PC 1 lab komputer 4 ke
ke ruang guru PC 1. Kita melihat dulu IP-nya berapa. Di sini didapatkan IP 192.168.12. Dan di sini didapatkan TTL 125. Ini juga menandakan bahwa PC 1 dari PC 4 dari lab 1 telah terhubung dengan ruang guru di PC 1. Ya, saya lupa untuk mencoba menghubungkan antar router ya. Kita mencoba menghubungkan antar router ke router 2. Kita coba bahwa di sini sudah successful, berhasil. Router sini successful, dan terakhir server ke salah satu dari router ini dan successful. Dan kesimpulannya adalah simulasi dari jaringan ini telah berjalan dengan lancar dan telah terkonek dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Maafkan bila ada kesalahan dalam pembicaraan ataupun materi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.